beberapa hari ini Saudara Rismon Sianipar mengubah kesimpulan penelitiannya yang semula mengatakan ijazah Bapak Presiden ke-7 Joko Widodo adalah palsu 11.000 triliun menjadi asli. Dan ini berdasarkan penelitian ulangnya terhadap sampel penelitian yang dikatakannya sudah dilihatnya pada saat proses RG di Polda. Dan kesimpulan baru ini juga tidak selang beberapa hari yang lalu ya, boleh dibilang beberapa hari yang lalu, sejak kesaksiannya di sidang CLS yang masih bersekuku bahwa itu adalah palsu. Tentunya saya sangat menghargai pendapat beliau, namun perlu saya ingatkan bahwa dalam sebuah metodologi penelitian ilmiah, kesimpulan itu tidak boleh dipengaruhi oleh emosional. Itu harus berbasis fakta, berdasarkan data-data analisis sampel yang benar-benar teruji, bukan hanya terverifikasi. Nah, dalam hal ini, menurut saya, jika berbicara ijazah Bapak Presiden Jokowi ke-7, maka kita tidak bisa menyatakan asli atau tidak sama seperti ijazah-ijazah kita pada umumnya, bukan pejabat publik. Di mana ijazah beliau itu terikat secara kebijakan publik pada peraturan, pada undang-undang kearsipan, di mana sudah diatur di Peraturan Kepala ANRI nomor 1 tahun 2023. Mestinya ijazah beliau itu asli atau tidaknya yang memutuskan adalah ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta, bukan personal seperti saya atau Bang Rismon. Nah, jadi di sini perlu saya tegaskan bahwa sekali lagi yang berhak menyatakan asli atau tidak, autentik atau tidak ijazah mantan presiden bukanlah saya, bukan lembaga lain kecuali lembaga kearsipan. Mungkin di proses hukum lain silahkan, di misalnya kehakiman dan serangkaian pembuktian, tapi kita sudah ada peraturan yang dibuat oleh para regulator kita dan kita harus mematuhi itu. Nah, terkait hal ini, terkait dengan dinamika ini, saya juga sudah berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk Mas Roy dan Sentana. Namun kembali saya tegaskan bahwa saya di sini tetap independen sebagai peneliti berbasis kebijakan publik dan akan selalu menjaga itu. Terima kasih. Temuan itu berarti terkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini legitimate asli. Wartawan memang butuh kalimat sederhana. Iya, asli. Kenapa? Dengan kajian saya, makanya saya bilang, ya, truth hurts. Kebenaran itu benar, menyakitkan. Tetapi lebih menyakitkan lagi yang saya rasakan kalau saya nggak mengungkapkannya dan lebih jujur dan jujur. Coba. Membusuk pikiran kita, hati kita 3 bulan ini, 2-3 bulan ini saya kaji lebih lanjut, lebih seksama. Dan setelah saya temukan sekitar 2 minggu ini final, maka saya memutuskan saya harus ungkapkan ke publik. Ungkapkan ke publik secara terbuka dan gentleman. Daripada saya disorak-sorai seolah-olah jadi pahlawan kebenaran, pahlawan ini itu, tetapi menyembunyikan kebenaran itu.
Karena sudah saya uji dengan 3 variabel, yaitu 2 variabel geometri, translasi, rotasi, dan pencahayaan. Itu semua mengkoreksi apa temuan saya. Selamat datang kembali di akun saya. Mari kita review komentar para netizen terkait video tersebut. Rismon jangan jadi peneliti, jadikan pereman pasar saja atau kirim ke RSJ. Bonatua Selalahi is the best. Kasihan itu tidak bisa hanya kesaksian tapi harus ditunjukkan di pengadilan. Hidup Pak Bonatua, macan berubah jadi tikus. Rismon singgung Yamaguchi langsung ketar-ketir setengah gila. Intinya siapapun yang terbukti menggunakan jasa palsu ya harus dihukum. Sudah diperkirakan akhir drama ini. Bang Emon berubah sikap sejak ijazahnya diungkap. Benar, ini baru Bonatua peneliti cerdas. Luar biasa Bonatua Selalahi dengan giginya mencari kebenaran, kejujuran, keterbukaan informasi di Republik ini. Jejak digitalnya ada Mon, takut jasanya dari Jepang palsu. Bang Bonatua dengar sampai habis. Resmorter skip. Memang benar perjuangan itu harus dimulai dari jiwa dan raga yang bersih sehingga tak bisa dibuat senjata lawan. Semoga dengan ini Andri sebagai pengarsip negara dikelola dengan benar, semuanya untuk sejarah sebuah negara Indonesia dan generasi muda penerusnya. Sependapat Bang Bona, anak TK juga nggak tahu foto dalam ijazah yang beredar di medsos bukan foto pembohong. Maju terus Bung Roy dan Dokter Tipa, aku yakin 1001% hasil peneliti Anda. Akhir zaman palsu dibilang asli, asli dibilang palsu. Tergantung pernyataan siapa yang punya banyak uang dan kekuasaan, maka dialah yang menang. Karena manusia sudah banyak yang munafik. Resmon ke Norudal mau lebaran. Selamat buat Bang Resmon jadi termul baru. Tolong untuk Pak RT Resmon ini wajib dibawa ke RSJ. Konsisten itu harus mapan baik ilmu maupun materi. Sulit percaya dengan Bung Resmon. Kita bisa berbohong pada orang lain, tapi kita tidak bisa membohongi hati nurani dan yang pencipta. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kalau benar ijazah yang Yamaguchi Rismon palsu, sudah patah sesama ijazah palsu sekarang kumpul. Nyali Ismon ternyata cuma sebatas kerupuk aja. Rakyat sudah tidak percaya. Rakyat percaya kalau sudah lihat ijazahnya. Yang jadi masalahnya kalau sudah diuji keasliannya. Yang teguh sama kebenaran pasti kuat dan menang pada akhirnya. Hidup Pak Roy dan kawan-kawan pembela kebenaran. Semoga Bapak Bonatua Selalahi selalu terdepan dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Patut diberikan apresiasi kepada beliau Bapak Bonatua Selalahi. Maju terus Pak, pejuang kebenaran, rakyat selalu mendukung yang benar. Tangkap Rismon karena telah melakukan kesaksian palsu dalam sidang CLS. Hakim CLS segera lakukan penindakan atas kesaksian palsu tersebut. Tetap semangat Bonatua. Intinya dia takut kayaknya tentang ijazah dia yang dibilang palsu. Tinggal Mas Roy CS sekarang uji keaslian ijazah Rismon. Bang Jack tidak butuh pembuktian, justru kalau dibuktikan akan berbahaya. Yang dibutuhkan cukup pengakuan asli dari para penentangnya alias damai. Rismon lebih parah cara berkhianatnya dibandingkan dengan Egy Sujana dan DHL. Lanjutkan Bang Bonatua sampai terbukti kebenaran. Anda betul Bang, keaslian ijazah bukan urusan individu karena asli dan tidaknya yang menentukan adalah institusi yang mengeluarkan ijazah, laboratorium forensik, lembaga arsip daerah atau pusat. Bonatua sehat selalu, tetap semangat. Rismon kena Yamaguchi langsung KO. Mantap Pak Bonatua. Dari sini menunjukkan seorang dalam menegakkan kebenaran dirinya harus benar-benar bersih, karena kalau tidak dapat menjadi senjata yang terbalik arah pada dirinya sendiri. Makanya nabi-nabi itu oleh Allah dijadikan orang-orang yang suci sehingga dalam dakwanya tanpa beban. Keren Pak DR Bonatua. Memang sebaiknya Rismon bergabung dengan geng Solo karena pemalsu harus berkomplotan dengan pemalsu. Anda ini tegas banget yang saya suka. Kalau jadi layu ada apa ini? Sekalian teliti dan uji ijazah sendiri Bung Mon. Lanjutkanlah ya Bonatua supaya kasus ini clear. Dulu pernah bilang lebih mati daripada minta maaf. Semoga Pak Bonatua menjadi peneliti ilmiah. Jangan-jangan makin kesini makin kesana seperti yang lain. Terserah nantinya bagaimana Pak Bonatua setelah ada putusan dari Anti dan KIP. Makanya harus berani jujur.
Logikanya mestinya bertengkar dulu dengan Roy Tifa bahwa dia meyakini asli dan Roy dan Tifa tetap bilang palsu sampai tidak bisa didamaikan dan Rismond mengomong kalau dia akan ke Solo. Ini tidak ada terdengar konflik tiba-tiba berpecah mesti ada status SS yang tersebut hanya menyangkut Rismond pribadi, kemungkinan besar berkaitan dengan kasus surat kematian dirinya sebab kalau bukan beresiko besar tidak mungkin semudah itu jadi termul. RTS semoga penelitiannya terbukti dan bisa adili Jack dan semoga yang berkhianat cepat-cepat sadar. Akhirnya Microsoft juga menyatakan bahwa Teams News Roman sudah digunakan pada aplikasi mereka sejak 1985. Saya selalu Bang Bonatua. Ada yang keok minta ampun. Sangat berharap Pak Bonatua please jangan sampai masuk angin. Rismond jadi ayam sayur. Termul bergembira ria bisa menaklukkan Rismond dengan isu ijazah Jepangnya. Kebenaran pasti akan datang pada waktunya. Bang Bonatua, Bang Rosro dan Ibu Tifa maju terus, jangan kecewakan rakyat. Rismond dapat THR dari Jack, lanjutkan Tifa dan Roy, upah kebenaran sudah menunggu. Semangat Pak Bonatua, semangat para pejuang kebenaran, maju terus pantang mundur, merdeka. Takut mungkin ijazahnya Rismond palsu. Semoga Pak Bona teguh dalam perjuangannya mencari kebenaran yang hakiki agar rakyat cerdas. Berapa M kira-kira ya? Ini baru seorang peneliti, bukan kaleng-kaleng, asli putra Batak terbaik Bonatua S. Itulah tip pengkhianat. Mantap Bonatua, masih ilmiah, gaspol Om Bonatua. Saya kok curiga jangan-jangan ada ancaman terhadap keselamatan salah satu keluarga Rismond, makanya Rismond menyerah. Bonatua, Bang Rismond penutan nih, salut saya Pak. Kalau kayak begini baru bangga saya jadi orang Batak. Yang jelas Rismond telah mematahkan argumen dan narasi pemitnah, sungguh malang nasib Muroy. Saya suka sikap tenangnya Bonatua menghadapi kasus ini. Pak Bonatua jangan berhenti melangkah di jalan yang benar Pak, apalagi memutar arah bersama hak terus Bung Roy dan Bu Tifa agar kepalsuan jasa si Jack terungkap. Setuju dengan pendapat Bang Bonatua. Betul Pak Bona, calon miliarder baru. Bonatua ini baru peneliti. Benar Bang, asli atau tidak bisa dibuktikan secara individu. Butuh pembuktian secara ilmiah dan transparan. Akhirnya Bang Rismond jadi termul. Perlu dipertanyakan kenapa? Mantap Bang.